Hari ini kita melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 halaman 183 sampai 186 bab 7 kurikulum merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku halaman 183 IPAS kelas 4. Aku membutuhkan kalian. Berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Nah, ini ada beras, perhiasan, kulit kerang, ikan, dan lainnya. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Ini gambar emas, perak, dan perunggu. Lanjut halaman 184. Lalu mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Mari mencari tahu. Buatlah tabel berikut ini pada buku tugas kalian. Tambahkan 9 baris ke bawah nomor, nama, jenis uang, contoh, dan paraf. Contoh jawabannya bisa seperti ini ya. Yang kedua, lakukan wawancara dengan orang dewasa sekitar kalian. Minta mereka untuk menyebutkan jenis uang yang mereka ketahui dan contohnya. Tuliskan ciri-ciri yang dapat kalian lihat pada uang tersebut. Bawahnya lakukan bersama. Berkumpullah bersama kelompok yang sudah ditentukan. Siapkan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Berdiskusilah dengan hasil wawancara kalian tersebut. Lakukan pengamatan pada beberapa uang logam dan uang kertas yang kelompok kalian miliki. Lanjut halaman 185. Nomor 4, salin tabel berikut di buku tugas untuk mengisi hasil pengamatan uang logam dan uang kertas, nomor, nilai nominal, gambar, dan ciri-cirinya. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Setelah mengisi tabel tersebut, diskusikan dengan teman kelompok pertanyaan berikut. A. Apa fungsi uang? Yaitu sebagai alat tukar dan alat ukur.
B. Apakah hanya uang logam dan kertas yang dapat dijadikan alat pembayaran? Tidak, ada uang giral juga uang elektronik. C. Apakah ada alat pembayaran lain yang kalian ketahui? Sebutkan. Ada, misalnya saja kartu kredit, kartu debit, dan cek. 6. Catat hasil diskusi pada buku tugas kalian. Bawahnya mari refleksikan. Nomor 1, menurut kalian sebenarnya apa fungsi uang? Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Uang bisa ditukarkan untuk mendapat suatu barang atau kebutuhan. 2. Apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Alternatif jawabannya adalah jenis uang yang berada di sekitar kita adalah uang kertas dan uang logam. Nomor 3, apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? Uang bisa kita gunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dan bisa membayar jasa. Nomor 4, mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Kita harus berhati-hati dalam menerima uang agar tidak mendapat uang palsu. Kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang agar tidak boros. Yang kelima, bagaimana cara mengatur uang yang baik? Jawabannya yaitu cara mengatur uang yang baik adalah dengan cara membuat skala prioritas, mendahulukan yang paling penting. Lanjut halaman 186, belajar lebih lanjut. Ada syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu yang pertama, dapat diterima atau disukai oleh semua masyarakat umum. Yang kedua, tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Kelima, memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang palsu? Bawahnya mengetahui keaslian uang dengan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagian untuk ditabung. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.